bukan Maliaki, saudara ya. Jadi ingat baik-baik. Nehemia 13 ayatnya 15 sampai 18. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat, pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang-orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Tuhan kita mendatangkan seluruh malapetaka? Bukankah nenek moyang melakukan sehingga mendatangkan malapetaka? Malapetaka ini atas kita dan atas kota ini. Apakah kamu bermaksud memperbesar murka? Memperbesar lagi malapetaka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Ingat baik saudara, kau mau tambah lagi malapetaka ini. Kau nggak kapok juga? Luar biasa kejahatan kalian ini. Siapa yang mau ini bukan nabi, saudara? Nehemia itu bukan nabi. Dia seorang bupati, dan bupati yang luar biasa yang tidak ada tandingnya. Nehemia ini bukan nabi, saudara, tapi bupati yang luar biasa yang tidak ada tandingnya. Ya. Bagaimana dia angkat lagi Taurat, bagaimana namanya Sabatnya ini, bagaimana pondok daunnya, peraturan dipulihkan. Maka di sana kalau engkau baca dari Nehemia 8, 9 sampai 10, di sana mereka tanda tangan di atas meterai supaya mereka kembali ke Sabat, supaya mereka kembali peraturan-peraturan Tuhan. Siapa yang melakukan? Seorang bupati namanya Nehemia. Ya. Kalau di dalam kitab suci itu Nehemia baru namanya Tawarik. Tawarik itu arti daripada Tawarik kronologisnya. Ya. Cerita dari awal itu sampai akhir. Tapi lucu-lucunya yang kita pegang kitab ini itu Nehemia ditaruh di tengah. Gitu. Habis Yeremia ada namanya Nehemia ada di tengah-tengah. Jadi orang tidak, ini zamannya gimana? Ini Nehemia dengan Maliaki, apa Kagai maupun Zekaria sama, tidak ada. Mereka duluan. Ya, terakhir dan namanya Yeremia, Esra dan Nehemia terakhir. Ya, Esra itu bukan kitab para nabi, loh saudara. Dia tidak termasuk nabi. Dia termasuk surat-surat. Ya. Kalau tidak belajar yang benar ini, saudara, namanya melanggar Sabat atau lagi memindahkan Sabat ini sudah fatal. Banyak kan sekarang kalau kita ngomong Sabat, wah, itu apa aliran apa yang sekarang yang Sabat ini? Pentakosta ya, kalau nggak salah. Ya, Advent. Oh, itu Advent. Jadi dia anggap itu namanya Advent, itu mengarang-arang. Mereka lah yang benar hari pertama. Dasarnya mereka merayakan Sabat hari pertama saya tidak tahu. Tapi kalau ditanya dengan mimbar, woi, mulai dia rancang di otaknya di dalam yang ada sampah tadi itu, ya kan? Akhirnya apa? Banyak orang pengikutnya. Miliaran ini yang mengikut, saudara, tidak sedikit. Mereka itu yang dibangga-banggakan. Lo Sabat nggak ada temanmu. Tapi kami minggu ini, katanya kami miliaran, kami banyak. Ingat baik-baik. Ya, Elia itu nabi besar dan luar biasa. Dia tidak pernah mengalami kematian. Ya, dia naik bulat-bulat, tidak ada pengikutnya. Ya, ingat baik-baik. Elia itu tidak ada pengikutnya, malah dikejar-kejar, mau dibunuh. Ya, nabi-nabi di dalam itu orang tidak ada pengikut, saudara. Kenapa tidak terikut itu? Karena benar-benar mereka menyuarakan kebenaran itu dengan ekstrim, tidak ada kompromi. Ya. Kita lihat tadi apa yang tulis oleh namanya Nehemia ini, mau tambah lagi malapetaka ini. Ya. Ini kan berurutan Yesaya, Yeremia, Yeskiel, baru namanya Nehemia ini. Kok mau tambah malapetaka lagi? Ya. Kok mau mati? Tapi orang
Nekatnya luar biasa. Ya. Padahal di dalam kitab suci, dalam namanya yang dikatakan perjanjian baru itu atau Injil itu, ya, kalau engkau baca Luka 4 ayat 16, ya. Luka 4 ayat 16 dibaca. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya. Menurut kebiasaannya namanya Yasua ini hari Sabat. Kok bisa-bisa namanya siapa yang menganulir ini saya tidak tahu. Lu menurut kebiasaan namanya Yasua ini hari Sabat. Membaca juga, kalau kita baca selanjutnya tadi yang dia baca itu kitabnya Yesaya. Ya. Tidak pernah mengajarkan yang lain. Hanya persoalan-persoalan sekarang yang ada ini seolah-olah zaman Yesua itu sudah ada namanya Matitia sampai Wahyu. Ini itu betul-betul yang nggak ada isinya di dalamnya. Tidak ada. Tidak pernah. Karena memang kedatangannya di bumi ini bukan meniadakan Taurat 1 iota. Tidak boleh dihilangkan. Inilah yang terjadi sekarang. Dari mimbar itu Taurat tidak berlaku, buang. Sadis. Yesus yang punya kasih. Ini benar-benar pembunuh ini yang luar biasa ini. Gitu. Kalau sudah mulai omongin nanti, coba kalau kamu baca YouTube, wah karena dia nggak sekolah. Ya kan? Kalau dulu saya ngomongin karena dia pengangguran. Saya bukan pengangguran, saya pengusaha, bukan penguasa, ya. Jual tahu tempe bukan jual tahu tempe, saya menghina bukan, ya. Saya main alat berat, saya pelajari ilmu alat berat, ya. Saya tiap hari itu berhadapan dengan SS1, ya. Karena saya belajar, saya teliti. Saya tidak mau seperti orang lain mempelajari ilmu segala tanggung-tanggung, saya belajar betul. Ya, saya omong di mimbar ini bukan ujuk-ujuk baca separuh-separuh langsung khotbah. Ya, saya tidak demikian. Saya baca, saya teliti di kitab suci sampai 21 tahun sehingga saya mengangkat masalah Sabat ini. Kemarin saya mengangkat masalah Torah, saya mengangkat masalah nama. Ya, saya dari awal saya baca kitab suci beda, saudara, tolong baik-baik saudara. Ya, di kelompok besar dulu saya bilang ini yang disembah Abraham, Ishak dengan Yakub dengan disembah bangsa lain itu beda sama sekali, tidak ada sambung menyambungnya. Ya kan? Saya ngomong lagi masalah Ishak dengan Yesus itu tidak ada, beda. Tapi apakah itu mereka dengar? Tidak mendengar juga, karena mereka ini lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Lo sudah ditulis kok di dalamnya, ya, tulis saudara. Bangsa ini lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Yesaya 5 ayat 7. Ya, bangsa ini lebih suka perintah manusia daripada perintah Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Kau lebih suka ini perintah bangsa-bangsa. Sekarang yang suruh kita hari pertama, perintahnya siapa? Perintah teologi atau perintah kitab suci? Tinggal lu pilih sekarang ini, ya, jemaatnya tinggal kau pilih. Perintah teologi atau perintah Tuhan? Tinggal saudara pilih. Ya. Kalau engkau milih perintah kitab suci, lakukan Sabat ini. Gak boleh kau sepelekan. Tapi kalau engkau namanya perintah teologi, itu kematian yang menanti. Lu tidak pernah akan lari. Lu lari ke mana? Ya. Lu tidak bisa lari ke mana. Kalau engkau baca di sana Mazmur 90, ya toh? Umur manusia itu, ya toh, 70, kalau kuat dia 80. Lu tidak akan lari kemana-mana. Ya. Lu tidak akan lari kemana-mana. Nanti pada waktu kau tahu, mati lu hidup di sini. Nah, baru kau tahu kan apa benar yang kau lakukan di bumi ini.
menolak-nolak perintah ketentuan Tuhan tadi yang ada hukuman matinya. Ya, mereka menggoreng-goreng ini, saudara. Semua di dalamnya saya datang di sini bukan saya menyatakan Taurat, tapi begitu pongahnya di mimbar ini. Ya, begitu sombongnya mereka di mimbar Taurat itu tidak berlaku karena pendek otaknya di dalam, karena otaknya di dalam ada namanya sampah-sampah tadi yang bertumpuk-tumpuk. Sehingga ketentuan Tuhan ini seenaknya mereka langgar. Mereka mengajarkan orang ini untuk mati konyol. Ya. Bayangkan saja yang berseru kepada nama Yahweh itu diselamatkan. Ya. Yahweh itu nama setan. Ini tidak ada pengampunan, saudara. Ya, tidak ada. Kalau engkau baca di Markus di sana, bagaimana ibunya datang, saudara-saudaranya, dia bilang itu bukan ibuku, bukan saudaraku. Ya, saudaraku itu adalah orang yang mendengar firman. Coba baca Markus 3 tuh yang paling terakhir di bawah. Ya. Ya, pas ayat terakhir. Barang siapa melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Iya, yang melakukan itu apa yang dia mau oleh Tuhan, termasuk yang kita baca hari ini. Itulah ibuku, itulah saudara. Ini yang datang tadi ini, saudara. Kalau engkau baca Markus namanya 3, itu namanya ibunya dan saudara-saudaranya. Bagaimana ibunya ini mulai pikul, ya, bahwa dia tidak waras lagi. Ya, ini dia tidak waras lagi. Ya, bayangkan saja, saudara. Ya, saudaranya sendiri. Ya, maka dia bilang itu ada keluargamu di sana di luar. Bukan, keluargamu itu orang yang mendengar, yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang sebenarnya yang melakukan apa yang gue perintahkan ini, karena dia adalah Yahweh itu sendiri. Apakah ada sekarang yang mempercayai bahwa dia Yahweh? Ya? Atas orang yang di Indonesia ini terkenal sekali. Dia begitu terkenal lah. Dia terkenal sekali. Pokoknya kalangan Kristen yang saya sebut, yang saya omong ini, terkenal sekali di Indonesia. Dia bilang tidak pernah ada yang mengatakan bahwa aku ini Yahweh sendiri. Itu yang saya bilang tadi, karena ketumpuk-tumpuk sampah di dalamnya. Ya? Seolah-olah dia tidak mengatakan bahwa aku ini adalah Yahweh. Tidak pernah ada. Itu tadi setiap dia baca kitab suci tadi itu ada yang menuduh, yang menghalangi. Ya? Pada jelas sekali kalau engkau baca namanya Yohanan 8 ayat 24 sana, kalau tidak percaya bahwa akulah dia, itu mati dalam dosa. Kurang apa lagi? Apalagi Yohanan 14 di sana, akan melihat saya sudah melihat Bapa. Kau tanya-tanya lagi, apakah kurang apa itu? Ya, dari pekerjaan-pekerjaan kamu tahu sama. Ini kan yang ngomong dokter-dokter yang paling terkenal di Indonesia. Ya, ini dokter-dokter apaan ini? Ya, ini dokter-dokter pembunuh ini. Ya, mereka bunuh secara rohani, benar dia nggak gorok, dia nggak ambil leher, tapi secara rohani itu, waktu dia taburkan firman itu sudah banyak orang mati karena pengikutnya banyak. Loh, ini fakta. Yang saya omong ini fakta. Ya. Bagaimana di dalam yang mereka katakan perjanjian baru, itulah yang mereka angkat seolah-olah itu perjanjian baru, jadi dirubah semua yang lama. Ini ada penipuan yang luar biasa. Tidak pernah ada perjanjian baru, tidak ada juga perintah baru di situ. Itulah yang diangkat-angkat sekarang ini. Gitu. Ini saya ngomong masalah fakta. Saya dari dulu saya tidak mau keluar daripada namanya kitab suci ini yang dicetak juga. Lembaga Kitab Indonesia ini. Saya tidak pernah punya kitab yang lain. Ya. Yang saya omong tadi yang itu kan yang dipegang orang banyak juga. Kan gitu. Ya. Kalau dia bilang Tauratnya itu tidak berlaku lagi, ya, di mana? Itu kan surah-surah salib karena engkau tidak baca keseluruhannya, ya kan? Kau banyakkan ngantuk, akhirnya dari mimbar lu terima, lu telan aja. Paling yang dia dari mimbar itu biasanya racun-racun itu, ya. Coba kita lihat sekarang, ya. Apakah itu sahabatnya, apakah Tauratnya tadi itu tidak berlaku? Coba baca Kisah Para Rasul 13 14-15. Ya, ini Kisah Para Rasul tadi kan saya ambil paling ujung di sana, ya. Ini Kisah Para Rasul ditulis ini masalah sahabatnya, masalah Tauratnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 14-15. ayat 14 sampai 15. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia.
Pada hari Sabat mereka pergi ke Pada hari Sabat mereka pergi rumah ibadat, Rumah lalu ibadat. duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Torah dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur rumah ini, silakanlah." Ya, silakan gitu loh. 13:42. Kisah 13:42. Ketika Saul dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. 13:44. Supaya jelas ini clear, saudara. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kisah para 15:21. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Mose diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di Hukum rumah itu ibadat. di tiap-tiap hari Sabat, saudara. Tidak pernah saya ketemukan, saudara. Itulah yang terjadi sekarang ini. Ya, ya. Ini yang terjadi sekarang ini, saudara. Ya. Banyak penipu-penipu ini yang luar biasa. Ya. Mereka menipu dengan maafnya yang tidak benar-benar menyelidiki kita suci dengan benar, dengan baik. Ya. Sekarang tuh bertebaran di mana-mana sekolah-sekolah teologi sekarang ini lebih menggila sekarang ini, saudara. Ya. Sekolah teologi sekarang ST banyak yang palsu-palsu, doktor-doktor palsu-palsu terlalu banyak itu, mereka enak mereka beli ijazah. Ya. Mereka pakai seperti itu. Ya. Kalau engkau tidak mengerti firman Tuhan lain urusan, tapi kalau engkau mengerti kitab suci terus kau beli lagi yang palsu-palsu ini, itu neraka, saudara. Ya. Kau pakai baju yang asing. Ya. Bayangkan aja Tuhan waktu datang dia di bumi ini, dia tidak pakai lagi itu dokter-dokter, dia buang, dia namakan kamu itu pembuat kejahatan. Ya. Waktu dia datang di bumi, muridnya tidak ada satu pun yang sekolah, semua nelayan. Ya. Bagaimana dia mau pakai ini namanya yang ahli-ahli tadi, dokter-dokter, kalau mereka sudah menyeleweng, mereka memperkosa, ya, firman Tuhan, mereka sepelekan, dan begitu dipakai. Makanya kalau kau baca selengkapnya di sana, Matitia 23 sana, apa yang terjadi? Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, celakalah mati. Ini anaknya, saudara. Ya, anaknya saja dia seperti itu, apalagi kau ini hanya babunya. Ya. Kau hanya budaknya sekarang ini. Itulah budak sekarang begitu getol mereka lah nanti yang melayani di ruangan Maha Kudus. Itu pembohongan, tidak ada. Ada lagi seorang perempuan lagi, bapak saya lah yang masuk ruangan Maha Kudus. Di dalam kitab suci itu dilarang namanya perempuan mengajar laki-laki, lu terima tidak terima, kan itu yang mereka anggap perjanjian baru tadi itu. Di dalam yang mereka anggap perjanjian baru pun juga dilarang. Kan begitu ya. Nah inilah yang diputar balik sekarang itu. Kalau kita baca yang sekarang itu yang mereka anggap tadi ini Sabat ini tidak dipakai lagi, ada. Itu tadi yang saya bilang, otaknya di dalam ini tidak beres, ya. Tidak menangkap yang benar. Coba baca Roma 14 ayatnya 5-6. Ini yang mereka putar ini, yang mereka goreng ini sampai matang dalam dosa loh, saudara. Ini yang mereka goreng ini, ya. Roma 14 ayat 5-6. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Yahweh, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Yahweh, sebab ia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Yahweh, dan ia juga mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah yang digoreng, saudara. Digoreng sedemikian rupa ini, seolah kan ini bicara namanya pergantian ibadah. Mereka anggapin ini kalau Taurat yang penting sekarang itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan siapa? Ya. Lu mengganti nama Tuhan, lu mengganti nama nabi, lu ganti nama-nama tokoh-tokoh besar itu. Apakah Tuhan menghendaki seperti itu? Lu goreng-goreng seperti ini, gitu? Ya. Pada itu kalau ada orang suku-suku tertentu, seperti contoh namanya Ibu Ana ini kan orang Jawa, gitu?
Kalau orang Jawa itu namanya Jumat Kliwon, ya. Jadi mereka Jumat Kliwon itu kayak mereka sakralkan. Itu yang dimaksud di sini. Ada orang lain lagi, sama aja lah, sama aja mau kliwon tidak kliwon itu sama saja. Itu yang dimaksud, tidaklah, bukan masalah ketentuan Tuhan. Ya. Ini adalah pembohongan yang luar biasa. Contoh Galatia 4 ayat 10. Ya. Ini gaya Galatia 4 ayat 10 ini kan sama yang di Roma ini. Baca. Galatia 4 ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Itu yang dimaksud tadi itu. Jadi ada hari-hari yang seperti contoh lah, kalau orang Jawa itu terkenal sekali namanya Jumat Kliwon. Ya. Ada hari-hari, oh hari ini dong, oh hari baik lah, kan begitu. Ya. Yang lain itu kurang baik lah, seperti itu. Kan tidak ada ketentuan Tuhan. Kalau engkau baca dari Kejadian itu, ya, hari pertama baik, kedua baik, 3 kebaik, 4 kebaik, 5 kebaik, 6 itu sungguh baik. Kenapa dia bilang sungguh baik ke 6 itu? Karena dia menciptakan manusia segambar serupa. Semua baik, tidak ada satu pun yang dibilang kurang baik. Kan begitu, ya. Inilah yang digoreng jadi matang apanya, matang dalam dosa. Pengikutnya sekarang ini miliaran. Ingat baik-baik yang saya angkat namanya Elia. Ya, jadi pakai nama orang yang benar, Elia. Jadi belakang itu YAH, Elia. Ya. Kalau ditulis sini semau-maunya lah, orang semau-mau kok sekarang itu kasih nama orang. Tokoh-tokoh besar itu semau-mau kepalanya dia itu, apa yang masuk dalam kepalanya ikut saja. Ya. Kalau nama orang itu selisih satu huruf itu sudah beda artinya. Apalagi namanya orang-orang Israel ini kan, orang Israel itu kan ada arti nama, gitu. Kalau seperti saya ini kan Tarawatu ada artinya, saudara. Gak mungkin nanti Tarawatu terus tiba-tiba saya karena watu itu batu, Tarawatu saya lempar di batu. Ya, Tarawatu itu ada artinya, batu yang keras itu artinya. Nah tiba-tiba karena dia batu yang keras, batu yang keras. Itu saya langsung saya pelumpuh itu orang. Ya, coba ngadap sama saya dia katanya orang berani seperti itu. Ya. Katanya orang, woi galaknya ampun beraninya. Ngadap Tarawatu dulu. Jangan kalau manusia itu yang makan nasi, itu macan saja saya lawan. Apalagi manusia, saya tumbuh sekali kau langsung mati di tempat. Dan begitu kan? Ya. Jangan dirubah. Itu yang kejahatan manusia ini makin menjadi-jadi. Nama Tuhannya ganti. Coba udah bagus-bagus kan orangnya. Disuruh namanya Matitya, Mateo, disuruh namanya Yakob jadi James. Ini kan kejahatan manusia ini luar biasa. Kalau diomong, wah ada dasarnya apa? Dasar di mana? Dasarnya katanya kitabnya bapak-bapak gereja. Bapak gerejamu siapa? Bapak gereja kita adalah namanya Matitya, gitu, Markos, Luka, gitu, Yohanan, Saul, gitu, Paulus. Oh itu kan kata buku gereja, dia makan aja buku gerejamu, gitu. Ini kejahatannya ini saudara, mereka menggoreng tadi, itu Roma 14 ayatnya 56 maupun juga Galatia, ya. Tapi Kolose 2 apa yang dikatakan? Ya. Kolose 2 ayat 6. Ini juga yang mereka pegang juga ini, Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ya, atau hari Sabat di sinilah, ternyata itu enggak usah lah. Yang penting hari sekarang kita lakukan apa kan untuk Tuhan katanya, untuk Tuhan. Ya, maka hei pendengar, kau dengar baik-baik ya. Siapapun engkau yang mendengar khotbah ini, ya. Coba nanti kau baca kitab sucimu 1 Samuel 13 maupun 1 Samuel 15 sana kau baca dengan baik-baik, ya. Lu baca tuntas itu, ya. Kau baca tuntas nanti, ya, maupun 1 Samuel 10, 1 Samuel 13, 1
1 Samuel 15 engkau baca, siapapun engkau pendengar maupun jemaat ini catat bahwa apa yang dilakukan oleh namanya Raja Saul. Saul, kata Samuel, pergilah tunggu saya 7 hari. Tunggu 7 hari. Apa yang terjadi kalau engkau baca namanya sana Samuel 13 ayat 8 sana, ya. Karena dia tidak datang, udahlah bawa dulu persembahan. Ya, belum selesai juga persembahan itu nongol namanya Samuel, apa yang terjadi? Karena engkau tidak mendengar, engkau tidak patuh namanya perintah Tuhan, raja dicabut. Ya, raja dicabut. Ya, kita lihat lagi kan, ini kan masih diampuni. Suruhlah itu orang Amalek sana, kan engkau baca nama 1 Samuel 15 sana, itu orang Amalek itu habisi. Mau orang yang menyusu anaknya, mau kambing, domba, sapu bersih. Mau tua, muda, pokoknya habisi. Gak boleh itu orang-orang Amalek itu. Ya. Ya, pokoknya nggak boleh sapu bersih. Apa yang terjadi? Ya, domba-domba sapi yang kurus-kurus dihabisi, terus dia siapkan yang gemuk. Ya, ini kan untuk Tuhan katanya. Ya, coba kau baca. Ya, ya. Ada dosa kedegilan dan lain sebagainya di sana kan. Coba. Ya. Itu kau baca dengan benar, dengan baik di situ. Ya. Bagaimana pada waktu itu disuruh namanya Aharon, Mose dengan Aharon ini kan gitu kan. Akhirnya apa kata-katanya? Hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami ini, keluarkan ada kata kami inilah, kau nggak masuk. Ya, kau tidak masuk Mose. Haron, kau tidak masuk. Stop, jangan ulang-ulangin lagi. Ini perasa sepele saudara. Yang sekarang yang saya omong ini bukan sepele. Ya, ini bukan bagi yang di sana itu yang dokter-dokter profesor dianggap sepele ini. Sabatnya itu dianggap sepele karena dianggap itu dia bikin minggu itu yang pertama itu juga untuk Tuhan katanya. Tuhanmu siapa? Ya, ini yang saya omong ini kan ini ditutik dalam batu tadi. Itulah yang di bawah-bawah tadi Kolose 2 ayatnya 16 tadi yang digoreng-goreng. Ya. Ya, tapi tidak baca keseluruhan. Tapi kalau engkau baca keseluruhan, kenapa seperti itu tadi Kolose ini ada sebabnya. Coba baca Yohanes 7 ayat 22 sampai 24. Perhatikan baik-baik ini, ya. Inilah yang tadi sehingga keluarlah kata-kata di Kolose 2 ayat 16 tadi ini. Ada sebabnya sehingga kata-kata tadi jangan kamu dihukum masalah sabat itu. Bukan menghukum sabat tuh kau menganulir sabat ini atau kau menghilangkan sabat kau ganti hari lain, tidak pernah begitu. Ya. Baca namanya Yohanes 7 ayatnya 22 sampai 24. Jadi Mose menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Mose, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Mose, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Itu yang dimaksud. Ya, ini kadang-kadang yang kebablasan sahabat ini, ya kebablasan sahabat tadi ini seolah-olah sahabat itu diperbolehkan, menyembuhkan orang aja nggak boleh katanya. Ini yang kebablasan. Itulah tadi yang diangkat di Kolose 2 anak-anak belas, bukan berarti itu kau meniadakan sabat, tidak seperti itu. Ya, bukan berarti itu kau meniadakan namanya Taurat, kau meniadakan Taurat itu sudah mati konyol secara rohani, lu sudah mati. Ya, karena Taurat itu segala-galanya. Ya, kenapa ada nabi-nabi ini? Baca kitab suci itu dengan tuntas. Kalau engkau tidak baca dengan tuntas, ya, kau orang paling apes di dunia ini. Ya, di dunia lu nggak dapat, di surga juga kau nggak dapat. Ya, kenapa sekarang itu bergentornya di mimbar itu? Ya, kalau perpuluhan katanya itu sah. Nah, perpuluhan itu perintah Taurat. Nanti akan datang saya ngomong masalah namanya perpuluhan ini. Bongkar aja. Ya, kenapa saya bongkar? Karena saya di mimbar itu, ya, bukan saya inginkan lo amplop. Ya. Saya pernah khotbah dulu, sering saya khotbahkan. Saya pernah khotbah di Pondok Indah itu. Pondok Indah orang kaya semua saudara. Yang ada rumahnya di Pondok Indah itu orang kaya, bukan orang miskin saudara. Ya. Pada waktu dia kasih amplop itu, ya, saya tolak. Nah, sampai dia nganga-nganga tuh dia liatin orang sombong banget, gitu.
Kok sombong banget mungkin dalam pikirannya dia. Ih, ini orang siapa? Setahu dia kan mau sering kan dia panggil-panggil itu kan, ya, untuk khotbah gitu. Pasti kan dia amplopin orang. Pada waktu dia kasih saya tolak. Wih, dia bingung, ya. Karena memang saya tidak ada keinginan aku mau cari amplop di sini, aku mau sampaikan kebenaran. Lu terima tidak terima itu urusan, ya. Jadi kalau saya di mimbar ini bukan amplop. Kalau amplop itu jadi masalah, ya. Benar nggak saudara kalau sudah amplop itu bermasalah? Nah, bermasalah nggak? Coba baca, kamu baca apanya 1 Timotius 6 ayatnya apanya 10 coba. Ayo. Itu masih lain, nanti kita minggu depan saya akan buka lagi, ini harus dibongkar ini, ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar dari kejahatan itu namanya cinta uang, memburu uang. Siapa yang di mimbar sekarang mau gratis, gitu? Pungut sana, pungut sini, yang paling patah lagi kalau tempat-tempat orang doain orang sakit mereka pungut juga. Itu sakitnya orang pindah loh, nanti saya kasih tahu. Orang mati, orang mati itu, ya. Apalagi kalau daerah saya di Sumpasari itu sampai setumpuk-tumpuk itu sarungnya loh, ya. Jadi sekali dia khotbah itu bisa juta loh. Saya sampai geleng-geleng kepala. Pala itu dari ketentuan namanya Taurat. Tapi bilanglah Taurat tidak berlaku, tapi perpuluhannya ditelan. Oh, sahabatnya nggak berlaku lagi. Taurat itu sudah rusak, jadi sampah. Otak lo yang sampah, yang di dalam untuk otakmu sampah, ya. Makanya dulu pernah saya ngomong namanya itu lulusan namanya Colorado di sana, ya. Doktor dari Colorado, doktor Anda itu produksi iblis. Lo bisa terima, tidak terima, terserah sajalah. Oh, kita mau adu-adu fisik juga nggak apa-apa. Gue seperti Waloni juga ini kan. Waloni kan begitulah dia di mimbar kan siapa. Waduh, coba kalau ketemu kan gue ada Waloni kan, taruh di dalam kurungan, di dalam kunci lah, buang kuncinya, tinggal pukul-pukulan sampai mati. Waloni itu saya nggak mungkin 2 kali, saya pukul sekali Waloni itu dia akan tidur sampai mati sampai seumur hidupnya, ya kan begitu. Ya, lo Waloni ini kan dibaca lo semua orang lo di YouTube lo, nggak boleh kita lo kan dia mengecam juga, ya? Kan begitu lo kan? Lo banyak yang menentang kok sekarang Waloni itu. Ayo, lo menentang ke apa? Firman atau fisik katanya? Tak berani. Ya. Itulah firman. Jadi banyak orang yang menggoreng tadi, akhirnya tidak kena sasarannya. Makanya dia bilang ada berkat itu kekayaan. Tidak ada saudara. Berkat itu namanya sukacita, damai sejahtera, kehidupan, ya. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang manut kepada Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Amin gak saudara? Ya. Terus kekayaan yang dimaksud yang mereka dengung itu kalau engkau baca dalam kitab suci, penginjil di dalamnya, orang kaya itu sulit masuk dalam kerajaan surga. Kan begitu. Orang kaya itu sulit dalam masuk kerajaan surga, kan begitu, ya. Tidak pernah saya ketemukan di dalam orang kaya. Mending orang kaya itu sulit, mendingan unta, ya. Seekor unta itu masuk dalam kerajaan surga daripada orang kaya, kan begitu. Yang dimaksud namanya kekayaan di dalam situ apa, ya. Di dalam kitab suci itu orang kaya dia bilang sulit masuk dalam kerajaan surga, kan begitu. Ya, terus yang dimaksud Tuhan kekayaan itu apa? Coba baca Korintus 8 ayat 7. Dua Korintus 8 ayat 7. Apa sih kekayaan yang dimaksud? Bukan kekayaan materi, bukan. Kita juga tidak tolak kekayaan, tapi kan itu bukan tadi yang berkat tadi itu. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Ya, kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, itu yang dimaksud, ya. Jangan diputar-putar namanya berkat ini, ya. Akhirnya tidak sampai sasarannya.
Berkat itu tidak bicara namanya kekayaan. Berkat itu kehidupan, damai sejahtera. Orang yang manut, namanya manut kepada perintah Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Orang yang diberkati ya, disuruh sapa dia ikut sapa, diikut pondok daun ya pondok daun, diikut Safuot yang dibilang Pentakosta ya ikuti, dihitung yang benar. Ya, Safuot dihitung dari mana? Dihitung dari tanggal 15. Itu ketentuannya begitu loh saudara. Safuot atau Pentakosta itu hitung dari tanggal 15 ya sampai ke tanggal 20 sampai 50 ya. Dan 50 itu kalau kita baca kisah para rasul itu turunlah Roh Kudus. Ya kan begitu loh. Roh Kudus itu siapa? Itu adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi sebagai roh. Ya, tidak jasmani lagi. Jasmaninya sudah kembali lagi, sekarang kita ada di sini, dia adalah roh. Kan begitu, Tuhan adalah roh. Itulah namanya ketentuan Tuhan. Kita harus memperhatikan ya. Itu sajalah hari ini renungan kita. Di minggu depan kita bicara lagi mungkin perpuluhan. Terima kasih. Kita tutup.